Festival Persahabatan di Hutan Ajaib. Di sebuah hutan ajaib yang penuh dengan keajaiban alam dan makhluk-makhluk yang unik, hiduplah berbagai hewan yang berasal dari berbagai jenis. Hutan ini dihuni oleh gajah, burung merak, katak, monyet, dan masih banyak hewan lainnya. Meskipun mereka semua berbeda, mereka hidup berdampingan dengan damai. Setiap tahun, hutan ajaib ini mengadakan sebuah festival yang disebut Festival Persahabatan. Namun, tahun ini persiapan festival terasa berbeda. Banyak hewan merasa bahwa perbedaan mereka terlalu mencolok dan sulit untuk saling memahami. Gajah merasa bahwa mereka terlalu besar dan lambat untuk mengikuti tarian-tarian merak yang anggun. Sementara katak merasa bahwa nyanyiannya mereka tidak seindah nyanyian kicauan burung. Raja hutan, seekor singa bijaksana bernama Leo, melihat kegelisahan ini dan memutuskan untuk mengadakan pertemuan. Teman-teman, festival persahabatan adalah waktu bagi kita untuk merayakan keberagaman kita dan belajar menghargai satu sama lain. Mari kita ciptakan festival yang menampilkan keunikan masing-masing dari kita, kata Leo dengan semangat. Setelah mendengar kata-kata Leo, semua hewan setuju untuk mencoba dan bekerja sama. Mereka memutuskan untuk membentuk kelompok berdasarkan keahlian dan keunikan masing-masing. Gajah akan menunjukkan kekuatan mereka dengan membuat patung-patung dari tanah liat. Merak akan menampilkan tarian indah mereka. Kemudian katak akan menyanyikan lagu-lagu riang, dan monyet akan mengadakan pertunjukan akrobatik. Selama persiapan festival, mereka saling belajar dan membantu satu sama lain. Gajah belajar menghargai keanggunan tarian merak, sementara merak belajar bahwa kekuatan dan ketahanan gajah sangat luar biasa. Katak belajar dari burung tentang nada dan melodi, sedangkan monyet belajar bahwa dengan kerjasama mereka bisa menciptakan pertunjukan yang lebih menakjubkan. Hari festival pun tiba, semua hewan berkumpul di lapangan besar di tengah hutan. Festival dibuka dengan parade yang menampilkan keunikan setiap kelompok. Patung tanah liat buatan gajah menghiasi panggung. Merak menari dengan anggun di sekitar patung-patung tersebut. Katak bernyanyi dengan gembira, dan monyet-monyet melakukan atraksi yang memukau. Semua hewan yang hadir merasa kagum dengan apa yang mereka lihat. Mereka menyadari bahwa perbedaan mereka memiliki keunikan sendiri, yang membuat festival ini menjadi lebih indah dan bermakna. Raja Leo tersenyum puas dan berkata, "Lihatlah teman-teman, keberagaman kita adalah kekuatan kita. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, kita bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa." Pada akhir festival, semua hewan berkumpul untuk menyantap makanan bersama. Mereka berbagi cerita dan tertawa, merasa lebih dekat satu sama lain dari sebelumnya. Mereka memahami bahwa toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman adalah kunci untuk hidup harmonis dan bahagia. Sejak hari itu, festival persahabatan di hutan ajaib selalu diadakan dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Setiap tahun, hewan-hewan belajar lebih banyak tentang satu sama lain dan semakin menghargai perbedaan mereka. Hutan ajaib menjadi contoh bagi semua makhluk tentang pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Dari cerita ini, kita bisa mengajarkan bahwa pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Kita dapat menerima dan menghargai perbedaan sehingga komunitas yang harmonis dan penuh dengan kebahagiaan. Ini usaha kita pada masuk. Lili si kupu-kupu yang percaya diri. Di sebuah taman yang indah, hiduplah seekor ulat bernama Lili. Lili selalu bermimpi menjadi kupu-kupu yang cantik dan bisa terbang bebas di antara bunga-bunga. Namun, Lili sering merasa tidak percaya diri karena teman-temannya selalu mengejeknya. "Bagaimana mungkin kamu akan menjadi kupu-kupu yang indah?" kata Cici si kumbang. "Lihat dirimu, kamu hanya ulat kecil yang tidak menarik." Lili merasa sedih mendengarkan ejekan itu. Tetapi di dalam hatinya, ia tetap memegang mimpinya. Suatu hari, Lili bertemu dengan Momo, si capung tua yang bijaksana. Momo melihat kesedihan di wajah Lili dan bertanya, "Mengapa kamu terlihat sedih, Lili?" Lili menjelaskan mimpinya dan bagaimana teman-temannya mengejeknya. Momo tersenyum dan berkata, "Lili, ingatlah bahwa perubahan membutuhkan waktu dan keberanian. Percayalah pada dirimu sendiri. Suatu hari kamu akan menjadi kupu-kupu yang indah."
Mendengar kata-kata bijak dari Momo, Lili merasa semangatnya kembali. Ia bertekad untuk tidak menyerah pada mimpinya. Hari demi hari, Lili makan daun dengan tekun dan tumbuh semakin besar. Teman-temannya terus mengejek, tapi Lili tetap fokus pada mimpinya. Akhirnya tibalah hari di mana Lili merasa waktunya telah tiba. Ia merayap ke sebuah cabang dan mulai membungkus dirinya dalam kepompong. Di dalam kepompong, Lili merasa nyaman dan aman. Tetapi ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk keluar. Proses itu tidak mudah, tetapi Lili tetap berusaha dengan penuh percaya diri. Beberapa minggu kemudian, kepompong itu mulai retak. Lili merasakan sinar matahari yang hangat dan udara yang segar. Dengan penuh semangat, ia merangkak keluar dari kepompong dan mengepakkan sayap yang baru. Saat sayapnya mengering dan mengembang, Lili berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dengan warna-warna yang cerah, yang indah. Ia merasa bahagia dan bangga. Teman-temannya yang dulu mengejeknya kini terdiam, terkagum-kagum melihat keindahan Lili. Lili terbang tinggi di atas taman, mengunjungi bunga-bunga dan menikmati kebebasan yang selalu diimpikannya. Ia merasa sangat bersyukur karena tidak pernah menyerah dan selalu percaya pada dirinya sendiri. Ketika Lili kembali menemui Momo, si capung tua berkata, "Lihatlah, Lili, keberanian dan kepercayaan dirimu telah membawamu pada keindahan ini. Jangan pernah meragukan dirimu lagi." Lili tersenyum dan menjawab, "Terima kasih Momo, aku akan selalu ingat untuk percaya pada diriku sendiri." Sejak hari itu, Lili menjadi inspirasi bagi semua hewan di taman. Mereka belajar bahwa dengan percaya diri dan keberanian, semua impian bisa terwujud. Begitulah kisah si Lili kupu-kupu yang percaya diri. Dari cerita ini, hal yang paling penting adalah percaya diri. Kepercayaan diri membantu kita menghadapi tantangan dan mengejar mimpi kita. Meskipun orang lain meragukan kita, percayalah pada dirimu sendiri dan kamu akan mencapai hal-hal yang luar biasa. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah. Jerapah penolong dan pelajaran kehidupan. Di savana yang luas dan hijau, hiduplah beberapa binatang yang saling menjaga dan membantu satu sama lain. Di antara mereka ada seekor jerapah bernama Gira. Gira terkenal karena lehernya yang panjang dan kebaikannya. Tetapi sayangnya, ia seringkali tidak sabar dan kurang memperhatikan nasihat dari yang lebih tua. Suatu hari, saat Gira sedang berjalan-jalan di savana, ia melihat anak-anak zebra yang sedang bermain di tepi sungai. Tanpa pikir panjang, Gira mendekati mereka dengan terburu-buru, berharap bisa ikut bermain. Namun, kecerobohan Gira membuatnya tergelincir dan hampir jatuh ke sungai yang berbahaya. Mengamati kejadian tersebut, Mbak Kudanil, seorang binatang yang bijak dan penyabar, segera menghabiri Gira. "Hati-hati Gira, kamu harus lebih berhati-hati di sekitar sungai ini. Airnya sangat dalam dan berbahaya," kata Mbak Kudanil dengan suara lembut namun tegas. Gira hanya mengangguk dan tersenyum, tetapi sebenarnya ia tidak benar-benar mendengarkan nasihat Mbak Kudanil. Ia terlalu sibuk memikirkan hal lain dan ingin cepat-cepat kembali bermain dengan anak-anak zebra. Beberapa hari kemudian terjadi kebakaran besar di savana. Api menjalar dengan cepat, membakar rumput-rumput kering dan mengancam tempat tinggal semua binatang. Semua binatang di savana berlarian mencari tempat yang aman, kecuali Gira yang masih asik makan daun-daun di pinggir hutan. Mbak Kudanil dan binatang-binatang lain berteriak memperingatkan Gira, tetapi Gira tidak mendengarkan. Dia mengira kebakaran itu tidak akan mencelakainya. Namun semakin lama semakin jelas bahwa Gira terjebak dalam bahaya yang nyata. Saat dia melihat api semakin mendekat, Gira panik dan berusaha berlari menjauh. Namun lehernya yang panjang membuatnya kesulitan untuk melompati semak-semak yang terbakar. Gira merasa putus asa. Tiba-tiba datanglah Bapak Singa, raja hutan yang perkasa. Dengan kekuatannya, Singa mampu mengatasi api dan menyelamatkan Gira. Gira yang terpikir akan nasibnya berterima kasih kepada Singa dan berjanji untuk lebih memperhatikan nasihat dari binatang yang lebih bijaksana. Sejak saat itu, Gira menjadi jerapah yang lebih bijaksana dan perhatian. Dia belajar bahwa mendengarkan nasihat orang lain, terutama dari yang lebih berpengalaman, adalah kunci untuk menghindari bahaya dan membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan.
Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kesabaran, kewaspadaan, dan kebijaksanaan dalam mendengarkan nasihat orang lain adalah kunci untuk mengatasi masalah serta mencapai kesuksesan dalam hidup. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah. Lila si kucing hutan yang mandiri. Di sebuah hutan yang lebat, yang penuh dengan pepohonan tinggi dan sungai-sungai yang jernih, hiduplah seekor kucing hutan bernama Lila. Lila adalah kucing hutan yang lincah dan cerdas dengan bulu orange yang berkilau dan mata hijau yang tajam. Ia tinggal di sebuah gua kecil bersama ibunya. Sejak kecil, Lila selalu penasaran tentang dunia di luar gua dan ingin belajar untuk mandiri. Setiap hari, Lila menghabiskan waktu dengan mengamati burung-burung yang terbang bebas dan hewan-hewan lain yang bergerak di hutan. Suatu hari, Lila memutuskan untuk meminta izin kepada ibunya untuk pergi keluar dan menjelajahi hutan. "Ibu, bolehkah aku pergi keluar dan melihat dunia?" tanyanya dengan penuh semangat. Ibunya tersenyum dan mengelus kepala Lila. "Tentu saja, Lila. Tapi ingat, kamu harus berhati-hati dan selalu kembali sebelum malam tiba." Dengan perasaan penuh semangat, Lila meloncat keluar dari gua dan memulai petualangannya. Dia berjalan melalui semak-semak, melompati sungai kecil, dan menyusuri jalan hutan yang rimbun. Di sepanjang jalan, Lila bertemu dengan banyak hewan lain, termasuk seekor rusa tua bernama Rudy. Rudy memiliki bulu coklat tua dan tanduk yang megah. Rudy melihat Lila yang tampak kebingungan dan menawarkan bantuan. "Hai Lila, kamu baru pertama kali keluar ya? Boleh aku menemanimu?" Lila merasa senang mendapat teman baru. "Terima kasih Pak Rudy, aku memang baru pertama kali keluar dan ingin belajar mandiri." Rudy mengajak Lila berkeliling, menunjukkan tempat-tempat penting seperti tempat mendapatkan makanan, tempat berlindung dari hujan, dan cara menghindar bahaya seperti pemangsa dan perangkap. Rudy juga mengajarkan Lila cara membaca situasi dan membuat keputusan yang baik saat menghadapi masalah. Lila belajar banyak dari Rudy dan merasa semakin percaya diri. Di tengah petualangannya, Lila melihat seekor anak kelinci kecil yang tampak ketakutan dan tersesat. Anak kelinci itu memiliki bulu putih lembut dan mata coklat besar yang berair karena takut. Lila merasa empati dan mendekati anak kelinci tersebut. "Jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan ibumu," kata Lila dengan lembut. Lila dan Rudy bekerja sama untuk mencari ibu anak kelinci itu. Mereka bertanya kepada hewan-hewan lain yang mereka temui di jalan. Menunjukkan sikap kerjasama dan kolaborasi, mereka bertemu dengan seekor burung elang bernama Eri yang sedia membantu. Eri terbang tinggi dan menemukan ibu anak kelinci itu di sebuah padang rumput dekat hutan. Anak kelinci itu sangat gembira dan berterima kasih kepada Lila, Rudy, dan Eri. Setelah menyelesaikan tugasnya, Lila merasa bahwa dia telah belajar banyak tentang kemandirian, empati, dan kerjasama. Hari mulai menjelang malam, dan Lila tahu bahwa saatnya untuk pulang. Dia berpamitan pada Rudy dan Eri, serta berjanji akan kembali untuk petualangan berikutnya. Lila kembali ke rumah dengan perasaan bangga dan penuh kepuasan. Sesampainya di gua, Lila menceritakan semua pengalamannya kepada ibu. "Ibu, aku belajar banyak hari ini. Aku belajar mandiri, tetapi juga belajar bahwa tidak apa-apa kita meminta bantuan ketika dibutuhkan, dan bahwa membantu orang lain juga itu penting." Ibu tersenyum bangga. "Lila, kamu adalah kucing hutan yang luar biasa. Aku sangat bangga padamu. Kemandirian dan kebijaksanaan yang kamu pelajari hari ini akan membuatmu menjadi kucing yang kuat dan bertanggung jawab." Sejak hari itu, Lila sering keluar untuk petualangan, tetapi selalu ingat untuk pulang sebelum malam tiba. Dia menjadi kucing hutan yang mandiri, bijaksana, dan selalu siap membantu teman-temannya yang membutuhkan. Lila juga sering berbagi cerita dan pengalamannya dengan hewan-hewan lain di hutan, menginspirasi mereka untuk menjadi lebih mandiri dan peduli terhadap sesama. Begitulah cerita tentang si Lila, kucing yang mandiri.
Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa pentingnya kemandirian, empati, kerjasama, dan kebijaksanaan. Menjadi mandiri berarti mampu melakukan hal-hal sendiri dan bertanggung jawab atas diri sendiri. Namun, kemandirian juga berarti tahu bahwa kapan kita harus menerima bantuan dan bekerja sama dengan orang lain. Dengan kemandirian yang seimbang dan sikap peduli terhadap sesama, kita bisa mencapai banyak hal dan menjadi lebih percaya diri serta bermanfaat bagi orang lain. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah. Nia, si anjing penolong. Di sebuah desa kecil yang tenang dan damai, hiduplah seekor anjing bernama Nia. Nia adalah anjing yang sangat cerdas dan penuh kasih sayang. Dia selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan, baik manusia maupun hewan lain di desa. Suatu pagi, Nia sedang berjalan-jalan di sekitar desa ketika dia mendengar suara tangisan dari sebuah ladang. Dia dengan cepat berlari menuju suara itu. Dan dia menemukan seekor anak kucing yang terjebak di bawah tumpukan ranting. Anak kucing itu bernama Mimi. Ia tampak ketakutan dan tidak bisa bergerak. Nia mendekat dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir Mimi, aku akan membantumu keluar dari sini." Dengan hati-hati, Nia menggunakan cakarnya membantu memindahkan ranting satu persatu. Meski memerlukan tenaga dan waktu, Nia tidak menyerah. Setelah beberapa waktu, akhirnya Mimi berhasil bebas. Mimi memeluk Nia dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak Nia, aku sangat takut tadi," kata Mimi dengan suara gemetar. Nia tersenyum dan menjawab, "Tidak perlu berterima kasih, aku senang bisa membantu, yang penting kamu sekarang aman." Keesokan harinya, ketika Nia sedang beristirahat di bawah pohon besar, dia mendengar suara tangisan lagi. Kali ini, suara itu berasal dari arah sungai. Dengan cepat, Nia berlari menuju suara itu dan menemukan seekor anak bebek yang terperangkap di jaring ikan. Sayap anak bebek itu terluka sehingga dia tidak bisa terbang. Nia mendekati anak bebek yang bernama Bibi dan dia berkata, "Jangan khawatir Bibi, aku akan membantumu." Nia dengan hati-hati menggigit jaring ikan dan mencoba melemaskan Bibi dari perangkap tersebut. Setelah beberapa waktu, Bibi berhasil bebas dari jaring ikan dan Nia membawa Bibi ke pinggir sungai dan memastikan dia aman. Bibi sangat berterima kasih dan berkata, "Kamu sangat baik Nia, aku tidak tahu bagaimana bisa membalas kebaikanmu." Nia menjawab dengan lembut, "Tidak apa-apa Bibi, yang penting kamu sekarang aman. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku juga." Beberapa hari kemudian, ketika Nia sedang berjalan di desa, dia melihat seekor anak kambing yang terjebak di pagar kawat. Anak kambing itu terlihat sangat kesakitan dan tidak bisa bergerak. Nia segera berlari menghampirinya dan bertanya, "Apa yang terjadi Kiki?" Kiki, anak kambing itu menjawab dengan suara lemah, "Aku terjebak di pagar kawat ini dan tidak bisa keluar." Nia tanpa ragu membantu Kiki. Dia menggunakan giginya yang kuat untuk membuka kawat tersebut, membantu Kiki keluar. Setelah beberapa waktu, akhirnya Kiki berhasil bebas. Kiki mengucapkan terima kasih. "Kamu sungguh penolong yang baik Nia. Terima kasih telah menyelamatkanku." Nia tersenyum dan menjawab, "Tidak perlu berterima kasih Kiki, aku hanya senang bisa membantu." Hari demi hari Nia terus menunjukkan kepedulian dan kasih sayang kepada semua penghuni desa. Dia selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kepedulian Nia membuat desa menjadi tempat yang lebih hangat dan bahagia. Begitulah kisah si Nia, anjing penolong. Dari cerita ini, kita belajar tentang pentingnya kepedulian. Dengan menunjukkan kepedulian kepada orang lain, kita bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan lebih bahagia. Kepedulian tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membuat kita merasa lebih berarti dan dihargai. Begitulah kisahnya. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah. Riko si Raja Wali disiplin. Di sebuah banyak gunung yang tinggi dan indah, hiduplah seekor Raja Wali muda bernama Riko. Riko dikenal oleh semua penghuni hutan bawah gunung karena hebatannya dalam terbang dan keberaniannya. Namun, Riko memiliki satu kebiasaan yang sangat menonjol, yaitu disiplin.
Setiap hari Riko menjalani rutinitas yang teratur dan penuh tanggung jawab. Setiap pagi Riko bangun saat matahari belum terbit. Dia selalu memulai harinya dengan latihan terbang di sekitar puncak gunung. Riko percaya bahwa dengan latihan yang disiplin dia bisa menjadi raja wali yang kuat dan tangguh. Tidak peduli hujan ataupun cerah, Riko tidak pernah melewatkan latihannya. Suatu hari Riko bertemu dengan seorang burung kecil bernama Pipit yang terlihat lelah dan lesu. Pipit meminta bantuan Riko untuk mencari makan karena dia terlalu lemah untuk terbang jauh. Riko yang penuh kepedulian segera setuju untuk membantu. "Mari kita pergi Pipit, kita akan mencari makan bersama," kata Riko dengan semangat. Selama perjalanan, Riko mengajarkan Pipit tentang pentingnya disiplin. "Pipit, jika kamu ingin jadi kuat dan tidak kelaparan, kamu harus disiplin dalam mencari makanan setiap hari. Jangan menunggu sampai kamu lelah dan lapar baru mencari makanan." Pipit mendengar dengan seksama dan mulai memahami pentingnya disiplin. Mereka berdua menemukan banyak buah-buahan dan biji-bijian di hutan. Pipit merasa sangat berterima kasih kepada Riko. Beberapa minggu kemudian, sebuah badai besar melanda hutan. Angin kencang dan hujan deras membuat banyak hewan takut untuk mencari perlindungan. Riko dengan ketenangan dan kedisiplinannya membantu mengorganisir hewan-hewan untuk berlindung di tempat yang aman. "Semua ikuti aku, kita harus tetap tenang dan mencari tempat aman dari badai," kata Riko dengan tegas. Berkat kepemimpinan dan kedisiplinan Riko, semua hewan berhasil menemukan tempat perlindungan yang aman. Setelah badai berlalu, hewan-hewan di hutan sangat berterima kasih kepada Riko. Mereka menyadari bahwa disiplin dan ketenangan Riko telah menyelamatkan mereka. Keesokan harinya, Riko kembali ke rutinitasnya. Dia tahu bahwa disiplin tidak hanya penting untuk dirinya sendiri, tetapi juga membantu orang lain. Pipit yang melihat hal itu semakin termotivasi untuk mengikuti jejak Riko. Dia mulai bangun pagi dan mencari makan setiap hari, dan menjadi lebih kuat dan lebih sehat. Riko senang melihat perubahan Pipit, dan ia berkata, "Lihatlah Pipit, dengan disiplin kamu telah menjadi kuat dan siap menghadapi segala tantangan. Teruslah disiplin dalam segala hal yang kamu lakukan." Hari demi hari, disiplin Riko menjadi teladan bagi seluruh warga hutan. Mereka semua belajar untuk menjadi lebih teratur dan bertanggung jawab dalam hidup mereka. Hutan menjadi tempat yang lebih damai dan teratur berkat kedisiplinan yang diajarkan oleh Riko. Begitulah kisahnya. Cerita ini mengajarkan bahwa kita harus disiplin. Dengan disiplin kita bisa menjadi lebih kuat, lebih siap menghadapi tantangan dan membantu orang lain. Disiplin adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan ketenangan dalam hidup. Begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Aji si ayam jago dan pelajaran merawat lingkungan. Di sebuah desa yang indah dan damai, hiduplah seekor ayam jago bernama Aji. Aji terkenal dengan kokohannya yang keras dan merdu setiap pagi, membangunkan seluruh desa. Namun, Aji memiliki satu kebiasaan buruk. Ia tidak peduli dengan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Setiap hari, Aji sering membuang sampah sembarangan, menginjak-injak tanaman di kebun, dan tidak peduli jika ada sampah yang berserakan di kandangnya. Teman-temannya seperti Rina si bebek, Tino si kucing, dan Bima si kambing sering memperingatkannya, tapi Aji selalu mengabaikannya. "Pagi Aji, tolong jangan buang sampah sembarangan lagi. Itu bisa merusak kebun dan mencemari sungai," kata Rina dengan lembut. "Ah, itu cuma sedikit sampah. Alam akan membersihkannya sendiri," jawab Aji dengan acuh tak acuh. Suatu hari, desa yang biasanya indah dan bersih mulai terlihat kotor dan tidak teratur. Sampah-sampah berserakan di mana-mana, tanaman-tanaman di kebun rusak, dan udara terasa tidak segar. Para penduduk merasa desanya tidak nyaman dan mulai mengeluh. Keesokan paginya, saat Aji berkokok, ia melihat tumpukan sampah di dekat kandangnya. Sungai yang biasa jernih kini penuh dengan sampah plastik dan air tercemar. Aji merasa tidak nyaman dan bingung. Kenapa desa ini jadi kotor dan tercemar seperti ini, gumamnya. Aji berjalan menuju sungai untuk minum, tapi air sungai juga tercemar oleh sampah. Aji merasa sedih dan bingung. Ia pun bertemu dengan Bima si kambing yang sedang membersihkan sampah di tepi sungai. "Bima, kenapa desa ini jadi kotor dan tercemar?" tanya Aji dengan cemas. Bima menatap Aji dengan bijaksana.
Aji, ini akibat dari ketidakpedulian kita terhadap lingkungan. Sampah yang kita buang sembarangan merusak alam dan mencemari air, jawab Bima. Aji merasa sangat kesal. Ia teringat betapa banyak sampah yang telah ia buang sembarangan selama ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ini? Tanya Aji dengan penyesalan. Kita harus bekerja sama untuk membersihkan desa dan merawatnya. Mulai sekarang, jangan buang sampah sembarangan dan ajak teman-teman untuk melakukan hal yang sama, kata Bima dengan tegas. Aji setuju dan mulai mengajak teman-temannya untuk membersihkan desa. Mereka bekerja bersama-sama mengumpulkan sampah dan menanam kembali tanaman yang rusak. Perlahan tapi pasti, desa kembali menjadi bersih dan asri. Aji belajar banyak dari pengalaman ini. Ia menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab semua makhluk yang tinggal di desa. Aji berjanji untuk selalu merawat desa dan mengajak teman-temannya untuk peduli terhadap lingkungan. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa ketidakpedulian terhadap lingkungan dapat merusak alam dan membuat tempat tinggal kita tidak nyaman. Mengelola sampah dengan baik dan merawat lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan peduli terhadap lingkungan, kita bisa menciptakan tempat yang lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk semua makhluk hidup. Begitulah kisahnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah. Capung kecil dan teman-teman rawa. Di sebuah rawa yang indah dan tenang, hiduplah berbagai binatang kecil yang saling menghormati dan membantu satu sama lain. Di antara mereka ada seekor capung kecil bernama Ciko. Ciko terkenal dengan sayapnya yang indah berwarna-warni. Namun sayangnya ia juga dikenal suka mengganggu dan merundung binatang lain. Suatu hari saat matahari bersinar cerah dan air rawa berkilau, Ciko melihat seekor keong bernama Kiki yang sedang melayap pelan di atas daun teratai. Ciko terbang mendekat dan berkata, "Hai Kiki, kenapa kau begitu lambat? Apakah kau akan sampai di tujuanmu sebelum malam tiba?" Kiki merasa malu dan tidak mengatakan apa-apa, hanya terus merayap dengan sabar. Tak jauh dari situ ada seekor katak bernama Benny yang sedang melompat-lompat mencari serangga. Ciko melihatnya dan mulai mengejek. "Benny, kenapa kau selalu melompat-lompat? Apakah kau tidak bisa berjalan seperti binatang normal?" Benny merasa tersinggung, namun memilih diam dan melanjutkan lompatannya. Hari demi hari, Ciko terus mengganggu teman-temannya di rawa. Ia merasa senang melihat binatang lain kesal dan sedih. Namun, binatang-binatang lain mulai menjauhi Ciko. Mereka tidak mau bermain atau berbicara dengan Ciko karena takut akan dirundung. Suatu hari, awan gelap menggantung di langit dan angin kencang mulai bertiup. Hujan deras turun, membuat rawa menjadi tempat yang berbahaya. Ciko yang biasanya terbang dengan bebas kini terombang-ambing oleh angin kencang dan hujan deras. Ia mencoba mencari tempat berlindung, namun tidak ada daun teratai yang cukup kuat untuk menahannya. Saat Ciko berjuang melawan angin dan hujan, ia melihat Kiki dan Benny berlindung di bawah daun teratai besar yang kuat. Meskipun sering dirundung oleh Ciko, mereka merasa iba melihat Ciko dalam kesulitan. Kiki dan Benny berteriak memanggil Ciko. "Cepat Ciko, berlindunglah di sini bersama kami." Ciko yang basah kuyup dan kelelahan terbang mendekati mereka dan mendarat dengan aman di bawah daun teratai. Ia merasa sangat malu dan bersalah atas sikapnya yang buruk selama ini. "Maafkan aku teman-teman, aku telah bersikap sangat buruk kepada kalian. Terima kasih telah menyelamatkanku, meskipun aku tidak pantas mendapatkannya," kata Ciko dengan tulus. Kini, Kiki dan Benny saling berpandangan dan tersenyum. "Kami memaafkanmu Ciko, semua binatang di rawa ini seharusnya saling membantu dan menghormati satu sama lain," kata Benny dengan bijak. Sejak hari itu, Ciko berubah menjadi capung yang baik. Ia berhenti merundung binatang lain dan memulai membantu mereka dengan segala cara yang ia bisa. Rawa yang sebelumnya penuh dengan ketakutan, kini menjadi tempat yang damai dan penuh dengan kebahagiaan. Binatang-binatang hidup rukun dan saling membantu, dan Ciko menjadi teman yang disayangi oleh semua binatang di rawa. Pesan moral dari cerita ini adalah merundung dan mengganggu teman-teman hanya akan membawa kesepian dan penderitaan. Dengan menjadi teman yang baik dan saling menghormati, kita bisa menciptakan kebahagiaan dan persahabatan yang sejati. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah.
Si gajah dan sungai sempit. Di sebuah hutan lebat yang penuh dengan berbagai binatang, hiduplah seekor gajah besar bernama Giri. Giri dikenal sebagai binatang yang kuat dan besar, tetapi sayangnya ia juga terkenal karena sikapnya yang egois dan tidak peduli dengan binatang lain. Pada suatu hari yang sangat panas, Giri merasa haus dan memutuskan untuk pergi ke sungai kecil di tengah hutan. Ketika ia tiba di sana, ia melihat bahwa banyak binatang lain yang juga sedang minum dan bermain di sungai tersebut. Namun, Giri tidak peduli. Dengan langkah besar, Giri berjalan ke tengah sungai mengusir binatang-binatang kecil seperti kelinci, tupai, dan burung yang sedang minum. "Pergi dari sini, ini sungai untukku sendiri," seru Giri dengan suara keras. Binatang-binatang kecil itu pun terpaksa pergi. Mereka sangat kecewa dan sedih karena Giri selalu menggunakan sungai itu sendirian. Hari-hari berlalu dan sikap egois Giri semakin buruk. Ia tidak pernah mengizinkan binatang lain menggunakan sungai itu, meskipun mereka juga sangat membutuhkannya untuk minum dan bermain. Karena sikap egois Giri, binatang-binatang kecil di hutan mulai menderita. Mereka tidak mendapatkan cukup air dan menjadi lemas serta sakit. Mereka terpaksa mencari sumber air lain yang jauh dan berbahaya. Namun, meskipun melihat penderitaan binatang lain, Giri tetap tidak peduli. Suatu hari, kelinci kecil bernama Lala mendekati Giri dengan hati-hati. "Giri, kami sangat membutuhkan air. Bisakah kami minum di sungai ini juga?" tanya Lala dengan lembut. Namun, Giri hanya tertawa dan berkata, "Tidak, ini sungai untukku sendiri. Kalian pergi dan cari air di tempat lain." Lala pun pergi dengan hati yang sangat sedih. Suatu hari, hujan deras mengguyur hutan. Sungai kecil yang biasanya tenang, tiba-tiba berubah menjadi arus deras. Giri yang sedang berada di tengah sungai terjebak dan tidak bisa bergerak karena kakinya terbenam di lumpur yang dalam. Saat itu, teman-teman binatang kecil yang dulu diusir oleh Giri datang. Meskipun mereka marah dan kecewa pada Giri, mereka tidak bisa membiarkan Giri dalam bahaya. Dengan bahu-membahu, kelinci, tupai, burung, dan binatang lainnya bekerja sama untuk menarik Giri keluar dari lumpur. Mereka menggunakan ranting-ranting dan akar-akar pohon untuk membantu menarik Giri. Setelah berjuang keras, akhirnya mereka berhasil menarik Giri keluar dari lumpur yang dalam. Giri sangat terkejut dan merasa malu atas sikapnya selama ini. Setelah berhasil diselamatkan, Giri merasa sangat malu dan menyesal atas sikapnya yang egois selama ini. Ia menyadari bahwa tanpa bantuan binatang kecil yang ia abaikan, ia mungkin tidak akan selamat. Dengan tulus, Giri meminta maaf kepada semua binatang di hutan. "Aku minta maaf atas sikapku yang egois. Aku berjanji untuk tidak lagi menguasai sungai ini sendirian. Mulai sekarang kita akan berbagi sungai ini bersama-sama," kata Giri dengan penuh penyesalan. Binatang-binatang kecil pun menerima permintaan maaf Giri dengan senang hati. Mereka semua mulai minum dan bermain di sungai bersama. Giri merasa sangat bahagia karena akhirnya bisa berbagi dan peduli pada binatang lain. Ia belajar bahwa berbagi dan peduli adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan kebahagiaan bersama. Sejak hari itu, Giri tidak lagi egois. Ia berbagi bersama dengan binatang-binatang lain, membantu mereka jika membutuhkan. Sungai kecil itu kembali menjadi tempat yang ramai dan menyenangkan. Semua binatang hidup rukun dan bahagia, dan Giri menjadi teman yang disayangi oleh semua binatang. Setiap kali ada binatang baru yang datang ke sungai, Giri selalu menyambutnya dengan ramah dan mengajak mereka bermain bersama. Giri merasa bahwa bermain, berbagi, dan peduli adalah hal yang baik. Giri merasa bahwa berbagi dan peduli pada sesama adalah hal yang terbaik yang pernah ia pelajari. Dari cerita ini, kita belajar bahwa sikap egois dan tidak peduli terhadap orang lain hanya akan membawa kerugian dan kesepian. Dengan berbagi dan bekerja sama, kita bisa menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah. Si Rubah dan Madu Ajaib. Di sebuah hutan yang hijau dan penuh dengan binatang-binatang yang ceria, hiduplah seekor rubah bernama Riko. Riko terkenal karena kecerdikannya,
Tetapi sayangnya ia juga terkenal sebagai pembohong. Riko seringkali membual tentang hal-hal yang tidak pernah ia lakukan dan membuat cerita-cerita yang tidak benar untuk menarik perhatian teman-temannya. Suatu hari, Riko menemukan sebuah gua yang tersembunyi di dalam hutan. Di dalam gua itu, ia menemukan sebuah sarang lebah besar yang penuh dengan madu. Riko sangat senang karena madu adalah makanan kesukaannya. Ia segera mengambil sebotol madu dan membawanya pulang. Di tengah perjalanan pulang, Riko bertemu dengan teman-temannya, si kelinci Lala, si tupai Tito, dan si burung Peo Benny. "Hai teman-teman, kalian tidak akan percaya apa yang baru saja kutemukan," kata Riko dengan antusias. "Apa itu, Riko?" tanya Lala penasaran. "Aku menemukan madu ajaib. Madu ini bisa membuat siapa saja yang memakannya menjadi sangat kuat dan pintar," kata Riko sambil mengangkat botol madunya. "Benarkah? Kami ingin mencobanya," kata Tito dan Benny hampir bersamaan. "Tentu saja, tapi aku hanya punya sedikit, jadi kalian harus membayar dengan sesuatu yang berharga," kata Riko dengan licik. Teman-temannya merasa ragu, tetapi karena percaya pada cerita Riko, mereka setuju. Lala memberikan wortel kesukaannya, Tito memberikan biji-bijian terbaiknya, dan Benny memberikan beberapa bulu indahnya. Mereka semua mencoba sedikit madu itu, tetapi tentu saja tidak ada yang terjadi. Riko tertawa dalam hati melihat teman-temannya yang kecewa. "Mungkin kalian tidak makan cukup banyak," kata Riko sambil menikmati hadiah-hadiah yang ia terima. Beberapa hari kemudian, Riko kembali ke gua untuk mengambil lebih banyak madu. Namun kali ini ia tidak berhati-hati dan digigit oleh lebah. Ia berlari pulang dengan rasa sakit dan bengkak di sekujur tubuhnya. Saat teman-temannya melihat Riko dalam keadaan seperti itu, mereka segera tahu bahwa Riko telah berbohong kepada mereka. Mereka merasa marah dan sedih karena telah tertipu. "Lala, Tito, Benny, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak berbohong. Aku belajar dari kesalahanku dan tidak akan mengulanginya lagi," kata Riko dengan tulus. Lala, Tito, dan Benny memaafkan Riko karena mereka tahu bahwa mereka semua orang bisa membuat kesalahan. Mereka berharap Riko benar-benar belajar dari pengalaman itu. Sejak saat itu, Riko tidak pernah lagi berbohong kepada teman-temannya. Ia belajar bahwa kejujuran dan kepercayaan adalah hal yang paling berharga dalam persahabatan. Teman-temannya pun mulai mempercayai Riko kembali, dan mereka semua hidup bahagia di hutan yang damai. Begitulah ceritanya. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kejujuran hal yang sangat penting dalam membangun kepercayaan dan persahabatan. Berbohong mungkin dapat menguntungkan sesaat, tetapi pada akhirnya kebenaran akan selalu terungkap dan kejujuran akan membawa kebahagiaan yang lebih besar. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah. Momo, si monyet pemarah dan pelajaran kesabaran. Di sebuah hutan yang rimbun dan penuh dengan berbagai macam binatang, hiduplah seekor monyet bernama Momo. Momo terkenal di seluruh hutan karena sifatnya yang pemarah dan tidak sabar. Setiap hari, Momo selalu terburu-buru dan sering marah-marah jika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan keinginannya. Suatu pagi yang cerah, Momo melihat sekumpulan buah-buah segar di puncak pohon besar. Dengan cepat, Momo memanjat pohon itu dan mulai memetik buah-buahan. Namun, saat sedang memetik buah, ia melihat seekor kura-kura bernama Kiki yang sedang berjalan perlahan di bawah pohon. "Kenapa kamu begitu lambat, Kiki? Kamu akan ketinggalan semua buah yang enak," seru Momo dengan nada mengejek. Kiki yang sabar hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Momo, aku menikmati perjalananku dan aku mendapatkan buah yang lebih baik di tempat lain." Momo tidak menghiraukan Kiki dan terus memetik buah dengan cepat. Namun, karena terlalu terburu-buru, Momo kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari pohon. Buah-buahan yang sudah ia kumpulkan berserakan di tanah. "Ah, kenapa ini terjadi padaku?" teriak Momo dengan marah. Kiki mendekati Momo dan berkata, "Momo, marah-marah tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Mungkin kamu bisa belajar untuk lebih sabar dan berhati-hati." Momo tidak mendengarkan Kiki dan dengan cepat memanjat pohon lagi. Kali ini ia lebih marah dan lebih terburu-buru. Akibatnya, Momo terjatuh lagi dan merasa sangat kesakitan. Kura-kura Kiki yang baik hati membantunya berdiri dan membersihkan luka-lukanya. "Kenapa kamu membantuku, Kiki? Aku selalu mengejekmu," tanya Momo dengan bingung.
Karena aku tahu bahwa marah dan tidak sabar itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Kesabaran adalah kunci untuk mengatasi banyak masalah, jawab Kiki dengan bijak. Momo merasa malu dan menyadari kesalahannya. Maafkan aku Kiki, aku terlalu marah dan tidak sabar. Terima kasih telah membantuku, kata Momo dengan tulus. Kiki tersenyum dan berkata, tidak apa-apa Momo, yang penting kamu belajar dari kesalahanmu. Mari kita cari buah bersama-sama dengan lebih sabar. Sejak saat itu, Momo mulai belajar untuk mengendalikan amarahnya dan menjadi lebih sabar. Ia menyadari bahwa dengan bekerja sama dan saling menghormati, segala sesuatu menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Momo juga mulai memperhatikan teman-temannya dan membantu mereka dengan penuh kesabaran. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa sikap pemarah dan tidak sabar dapat menghambat interaksi sosial yang sehat. Mengelola emosi dan berlatih kesabaran adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik dan mencapai tujuan yang lebih efektif. Kesabaran membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah! Sisi dan pelajaran berharga tentang keberagaman. Di padang rumput yang luas dan subur, hiduplah berbagai macam binatang yang memiliki warna dan bentuk yang berbeda. Di antara mereka ada seekor zebra muda bernama Sisi. Sisi terkenal dengan bulunya yang indah, tetapi ia memiliki kebiasaan buruk, sering meremehkan binatang lain yang tidak memiliki belang seperti dirinya. Suatu hari, Sisi sedang berjalan di padang rumput dan bertemu dengan Gigi, seekor jerapah dengan leher panjang dan bercak khas. Lihat saja dirimu Gigi, lehermu terlalu panjang dan bercakmu aneh. Kamu seharusnya lebih mirip denganku, ejek Gigi sambil tertawa. Gigi hanya tersenyum dengan sabar dan melanjutkan perjalanannya tanpa menanggapi ejekan Sisi. Namun, ejekan Sisi tidak berhenti di situ. Saat ia bertemu dengan Momo, seekor monyet kecil yang lincah dan penuh energi, Sisi berkata dengan nada merendahkan, "Kenapa kamu begitu kecil dan berbulu lebat? Kamu seharusnya punya belang seperti aku." Momo yang selalu ceria tersenyum dan berkata, "Setiap binatang di padang rumput ini memiliki keunikannya sendiri, Sisi. Suatu hari nanti kamu akan mengerti betapa pentingnya keberagaman." Musim kemarau pun tiba. Padang rumput yang biasanya hijau berubah menjadi kering dan tandus. Semua binatang berjuang keras mencari makanan dan air. Sisi yang sebelumnya selalu mengejek binatang lain, kini kesulitan mencari makanan karena belangnya membuat mudah terlihat oleh pemangsa. Suatu hari, Sisi terjebak di antara semak-semak berduri saat mencari air. Ia panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika rasa putus asa mulai menghampiri, Gigi sejerapah muncul. Dengan leher panjangnya, Gigi membantu Sisi keluar dari semak berduri. "Terima kasih Gigi," kata Sisi dengan tulus. "Aku telah bersikap buruk padamu dan binatang lain. Maafkan aku." Gigi tersenyum hangat. "Tidak apa-apa Sisi, yang penting kamu belajar dari kesalahanmu." Kemudian Sisi bertemu Momo di dekat sungai kecil yang ditemukan oleh kawanan binatang. Momo dengan senang hati berbagi tempat di bawah naungan pohon dan menunjukkan cara mencari buah-buahan yang tersembunyi. "Momo, aku sangat menyesal. Aku salah menilai kamu hanya karena kamu berbeda dariku," kata Sisi dengan suara lirih. Momo dengan bijak menjawab, "Perbedaan adalah kekuatan Sisi. Setiap binatang di padang rumput ini memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda. Kita harus saling menghargai dan bekerja sama." Sejak saat itu, Sisi berubah menjadi zebra yang lebih bijaksana dan penuh perhatian. Ia belajar untuk menghargai perbedaan dan tidak lagi menghakimi binatang lain berdasarkan penampilan atau latar belakang mereka. Sisi kini menjadi teman yang baik dan selalu membantu binatang lain di padang rumput. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa rasisme dan diskriminasi hanya akan membawa perpecahan dan kesulitan. Dengan menghargai perbedaan dan bekerja sama, kita dapat menciptakan dunia lebih harmonis dan saling mendukung. Perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau diejek, melainkan dirayakan sebagai bagian dari keberagaman yang membuat dunia ini lebih bermakna. Terima kasih, sampai bertemu di cerita selanjutnya. Dadah.